Hai semua, apa kabar? Welcome back to my YouTube channel. Perkenalkan, namaku Rina Susilawati. Semoga kabar teman-teman semuanya baik ya. Kalau aku di sini puji Tuhan, kabarku baik. Di video aku yang sebelumnya, aku pernah bikin video mengenai cara mengurus persiapan pernikahan Katolik, yaitu pembinaan persiapan perkawinan Katolik, khususnya di masa pandemi. Linknya ada di atas, boleh nonton kalau teman-teman belum nonton. Dari video tersebut, ada beberapa teman yang langsung DM aku di Instagram dan memberikan beberapa pertanyaan. Kalau kita mau nikah itu apa aja sih yang harus dipersiapkan, terutama di gerejanya? Dan beberapa dari mereka juga bertanya mengenai apa aja sih yang harus dibayar. Nah, di video kali ini aku akan menjelaskan hal-hal apa saja yang harus kita persiapkan sebelum pemberkatan pernikahan. Aku udah bikin listnya di buku ini dan akan aku kasih tahu satu persatu ya. Bagi teman-teman yang akan melakukan pemberkatan pernikahan, berbeda dengan gereja di mana kita melakukan kanonik, maka data-data saat kita kanonik itu akan dikirimkan ke paroki atau gereja di mana kita akan melakukan pemberkatan. Untuk memastikan apakah data-data yang dikirim oleh paroki di mana kita melakukan kanonik ke paroki di mana kita akan melangsungkan pemberkatan, kita bisa saja menghubungi kontak person di gereja tersebut, bisa ke romonya ataupun ke sekretariatnya untuk menanyakan apabila ada data-data yang masih kurang atau harus kita lengkapi. Setelah semuanya oke, barulah kita mempersiapkan untuk selanjutnya. Hal pertama yang harus dipersiapkan itu adalah teks misa. Nah, teks misa ini biasanya kita udah ada kopiannya dari pastor. Kita bisa edit-edit aja. Di situ jangan sampai salah namanya, terutama nama Anda, nama pasangan, terus di situ juga ada nama orang tua. Kemudian setelah teks misa, biasanya kita harus setelah kita edit itu, kita kirim lagi ke pastor untuk dicek apakah ada kesalahan. Kalau misalnya sudah oke, lalu kita print dan nanti diperbanyak aja sesuai dengan jumlah umat. Dan jangan lupa untuk diberikan juga yang khusus buat pastornya, buat petugas-petugas liturgi, buat keluarga, dan lain-lain seperti itu. Kemudian yang kedua, kita juga harus memastikan bahwa petugas-petugas yang akan membantu kita pada saat pemberkatan nanti semuanya sudah lengkap, terutama seperti pastor, berapa pastor yang akan memberkati kita, misalnya 1 orang, ataupun seperti saya waktu itu ada 4 orang pastor yang pastor parokinya, terus kemudian 3 pastor atau imam baru, kebetulan adalah teman-teman saya pada saat SMA, dan mereka juga puji Tuhan mau terlibat di situ. Selanjutnya kita juga harus mempersiapkan kur, isdinar, lektor, terus perwakilan dari keluarga yang akan menyerahkan kita pada saat awal sebelum misa berlangsung. Kemudian 2 saksi yang merupakan pasangan suami istri Katolik, dan juga waktu itu kita perlu MC juga untuk memandu acara kapan acara itu dimulai. Kemudian seperti petugas-petugas yang akan membawa persembahan dan lain-lain juga jangan lupa untuk dipersiapkan ya. Selanjutnya yang harus kita persiapkan juga adalah dekorasi. Untuk dekorasi sendiri, kita bisa menghubungi kontak person di situ dan menanyakan apakah di gereja tersebut dekorasinya itu ada petugas khusus atau boleh dari vendor yang kita pakai pada saat resepsi. Kebetulan waktu itu di Sintang, di gereja katedralnya itu ada beberapa petugas yang memang biasanya mendekor gereja pada saat pemberkatan pernikahan. Nah, kita minta aja kontak personnya, terus kita janjian untuk bertemu dan ngobrol langsung kepada ibu-ibunya itu. Dan kita juga bisa request mau dekorasinya seperti apa, mau jenis bunganya apa, karena biasanya itu memang mereka pakai fresh flowers gitu. Jadi kita bisa pilih sendiri mau konsepnya seperti apa. Next, yang wajib dan harus ada adalah tim dokumentasi, yaitu bisa videographer ataupun fotografer. Waktu itu kalau punya saya, timnya itu udah sekalian dengan yang resepsi. Jadi udah nggak pusing lagi harus nyari-nyari yang lain. Selanjutnya, kalau misalnya teman-teman pakai jasa WO, ini juga bisa. Kalau untuk di gereja itu waktu itu kebetulan saya sebenarnya memang pakai WO, tapi pada saat pemberkatan itu WO-nya hanya terlibat sedikit karena di gereja sudah ada petugasnya masing-masing. Jadi WO-nya di situ membantu untuk mengarahkan aja acara selanjutnya setelah pemberkatan,
dilanjutkan dengan misalnya foto-foto dulu, terus ada sesi foto juga seperti pelepasan balon dan lain-lain. Bisa dilakukan di luar gereja, itu diatur dan dibantu oleh WO-nya. Nah, waktu itu ada teman-teman juga yang menanyakan yaitu tentang rincian biaya administrasi gereja, biaya kur, dan lain-lain seperti itu. Di sini aku nggak akan nyebutin nominalnya, tetapi aku bakalan kasih tahu apa aja sih kira-kira yang membutuhkan biaya seperti itu ya. Yang pertama adalah administrasi untuk gereja. Itu beda-beda sih, jadi nanti bisa ditanyakan saja. Terus yang kedua, ucapan terima kasih pada petugas-petugas yang sudah membantu kita dalam berjalannya pemberkatan pernikahan. Bisa ucapan terima kasih kepada pastor, kepada lektor, kepada kur, kepada semua petugas-petugasnya itu. Dan di situ biasanya kita bisa kesepakatin aja berapa, ataupun biasanya sih seikhlasnya. Next, biaya yang pasti dikeluarkan itu juga di bagian dekorasi. Udah jelas banget karena kan di situ bakalan beli bunga dan lain-lain untuk mendekor gereja. Kemudian, biaya yang dibutuhkan adalah buat dokumentasi. Dokumentasi tadi seperti buat videografer dan fotografernya itu juga perlu dipersiapkan. Selanjutnya ini tergantung dari teman-teman sendiri apakah ada atau tidak, itu tergantung gimana kesepakatan dari keluarga, yaitu konsumsi bagi para petugas dan juga umat-umat yang hadir di situ. Nah, sekian dulu videonya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Semoga videonya membantu dan semoga persiapan teman-teman semuanya lancar, diberkati dan diberikan kesehatan selalu. Thank you so much guys. Selamat melanjutkan aktivitas. See you on my next one. God bless you. Bye bye.